kerajaan Pagaruiung ini ada, pusat di kerajaan Minangkabau itu namanya Kerajaan Malaypura di daerah Darmasraya namanya. Masih daerah Sumatera Barat juga. Nah, jadi ketika bukan dia jadi raja di sana, dia menjadi raja di sini dan memindahkan wilayah kekuasaannya yang dekat perairan itu, dipindahkan ke pedalaman di sini di daerah Pagaruiung, beralihlah menjadi Kerajaan Pagaruiung namanya. Dan saat itu dia masih menganut ajaran agama Buddha. Dan Islam mulai masuk ke daerah Minangkabau itu pada awal abad 16, tepatnya pada 1560 dengan sultan pertama bernama Sultan Alif Khalifatullah. Nah, kemudian terjadi peperangan pada 1803 sampai 1821, itu perang Padri, istana terbakar habis. Dan lokasi istana yang asli bukan di sini sebenarnya, tapi di balik bukit yang di belakang ini ada kawasan Bukit Batu Patah namanya, itu yang terbakar habis tahun 1804 semasa perang itu. Iya, jadi oleh pemerintah daerah dibangunlah replika pertama tahun 1976, lokasinya sudah di sini, namun agak maju 40 meter ke depan. Agak ke depan dulu ya replika pertama. Kemudian tahun 2007 lalu pada 27 Februari terjadi kebakaran kedua kali karena disambar petir. Jadi bagian atapnya kayak tanduk kerbau itu kita sebut gonjong, disambar petir yang paling kiri, paling tinggi. Kejadian sekitar jam 7 malam itu menghabiskan hampir 100% dari bangunan. Untuk benda-benda koleksi hanya 15% yang bisa diselamatkan. Nah, jadi dibangunlah replika kedua tahun 2008 sampai diresmikan 30 Oktober 2013. Ya, jadi ini masih baru sekitar 7 tahun. Ya, kalau untuk bangunan ini hampir mirip dengan yang replika pertama, namun koleksinya yang nggak banyak lagi. Jadi kalau sekarang kita fokuskan koleksi hanya di lantai 1 saja untuk keamanan. Ini lantai 1, masih ada lantai 2, lantai 3 lagi. Bisa naik? Iya, bisa naik juga. Kalau untuk konstruksi bangunan ini semua tiang ada 72 tiang, bermakna ada 72 daerah dulunya di Minangkabau. Dan masing-masing daerah akan memberikan satu batang tiangnya. Yang paling besar di tengah kita sebutnya Tonggak Tuo. Tonggak Tuo karena diambil di daerah tertua di Minangkabau, kita sebut Nagari Tuo Pariangan. Daerah Pariangan sekarang namanya. Nah, kalau kita lihat di tiangnya, ini dari 72 tiang tadi hanya satu yang lurus yang di tengah ini. Kalau yang lain 71 tiang itu dia tidak lurus, agak miring kiri dan kanan sesuai arah mata angin. Karena fungsinya kalau yang dulu itu dia nggak pakai paku, dia pakai pasak aja. Disambung. Nah, itu kayak penggabungan dua kayu kayak gitu. Jadi makanya harus miring kiri dan kanan sesuai arah mata angin. Nah, dan kalau hal itu yang membuat dia aman dari goncangan gempa gitu. Namun kalau yang sekarang konstruksinya sudah pakai paku dan ada beton dalamnya. Iya, dibalut aja sama kayu. Karena sulit untuk mencari kayu sebesar ini zaman sekarang. Ditambah lagi kalau yang dulu itu tiangnya ini didirikan bukan di atas tanah, tapi di atas batu. Namanya batu sandi atau kayak batu alam besar gitu. Itu juga yang membuatnya fleksibel dan aman dari goncangan gempa kayak gitu. Tapi kalau sekarang sih juga udah beton, udah coran sih. Nah, kalau di lantai 1 ada 9 ruang. Nah, ini kamar-kamar ini. 9 ruangan yang paling lingkungan kita sebut Anjong Raja Babandia. Itu ruangan bagi raja dan ratu. Nah, kemudian kamarnya di dalamnya itu ada kayak dipan, ada kasur, ada bantal. Nah, kamarnya kecil kayak gitu aja. Karena desainnya seperti rumah gadang dan nggak pakai pintu. Mereka menggunakan tirai yang berlapis ini sebagai pintu. Di rumah gadang pun desainnya seperti itu, nggak ada kamar-kamar yang berpintu gitu. Benar kamar nomor 2 sampai kamar nomor 8, total ada 7 kamar untuk putrinya yang sudah menikah. Bagi yang sudah menikah tinggal bersama anak-anak di bawah umur 7 tahun. Nanti kalau sudah di atas 7 tahun, yang putri ke lantai 2. Namanya Anjungan Paranginan. Sebenarnya ada 5 kamar. Sekarang kita buatkan satu contoh biar lebih luas. Kalau yang anak laki-laki ketika sudah balik di atas umur 7 tahun, pindah ke surau. Oh, surau. Nah, dengan anak muda yang lain berkumpul, belajar mandiri, sejarah, adat, bela diri, dan lain-lain. Nah, nanti kalau sudah dewasa, anak bujang milih itu dianjurkan untuk pergi merantau. Nah, kayak gitu. Dan kamar yang terakhir yang warna kuning di ujung sana kita sebut Anjong Perak. Itu kamar bagi ibunda raja dan ayahnya. Kita sebut di Minang itu Bundo Kanjong atau Ibu Suri ini lah. Gitu. Nah, kalau lantai 3 ini ada satu ruangan kecil namanya Mahligai, tempat menyimpan harta pusaka raja. Nah, kayak gitu. Jadi kayak kalau dulu disimpanlah dalam sebuah peti khusus namanya Aluang Bunian. Dan selain istana ini juga ada beberapa bangunan penunjang juga. Kayak depan istana ini ada rangkiang.
berasal dari kata Ranghyang Dewi Padi, jadi itu adalah lumbung padinya. Dan seharusnya kalau untuk kerajaan istana itu dia punya 9 buah yang berderet atau maksimal minimal 4. Karena itu kan fungsinya berbeda-beda. Nah kalau di sini kita buatkan satu yang paling besar. Kalau yang aslinya sebesar ini cuma setengahnya aja. Kayak gitu. Karena kalau misalkan dibuat 9 atau 4 itu kan ketutup, jadi nggak bisa buat spot foto juga. Karena sejak replika pertama tahun 1976, fungsi dari istana ini sudah beralih. Kalau dulu tempat tinggal keluarga raja dan pusat pemerintahan, sekarang udah menjadi museum terbuka. Udah di bawah dinas pariwisata. Karena lokasi aslinya juga bukan di sini, yang di kawasan Bukit Batu Patah tadi. Di rumah gadang masing-masing. Nah, di sini pengawal kalau untuk hari aja kan, atau pasti ada pengaturannya juga. Gitu. Di belakang juga ada replika surau dan tabuh. Tabuh itu kayak beduk. Dan kalau untuk tempat pemanjang keluarga raja, di belakang istana ini ada pincuran 7. Pancuran ya? Ada 7 buah pancuran. Nah, dan kita juga ada bentuk balerong nanti. Balerong itu di dekat pincuran 7 itu, tempat bermusyawarahnya. Balerong. Nah, jadi ini kawasan ini cukup luas, ada 13 hektar. Kalau mau dikelilingi ke belakang itu sampai ke Janjang Bukit Batu Patah dengan 1000 anak tangga itu. Nah, itu masih kawasan dari istana. Kalau sanggup hiking bisa ke atas buat ngeliat view dari Kota Batu Sangkar. Yang ada tulisan Pagaruyung itu. Dan kalau untuk ukiran-ukirannya ini kurang lebih ada 44 motifnya. Dan untuk penamaan itu filosofi Minang berkata alam tak kambang jadi guru. Jadi orang Minang melihat kepada alam. Jadi untuk penamaannya diambil dari nama binatang, dari nama benda, dan juga dari nama tumbuhan. Karena setiap halnya dari sini punya makna masing-masing dan itu konsepnya konsep alam. Kayak gitu. Dan kalau yang bendera di depan, yang kayak bendera Jerman, nah itu kita sebutnya Marawa, bendera orang Minang. 3 warna melambangkan 3 daerah asal dari Minangkabau. Kalau yang warna kuning itu melambangkan daerah Kabupaten Tanah Datar. Itu lokasi ini di sini. Itu daerah yang paling tua, yang pertama kali didirikan oleh nenek moyang. Kalau yang Tanah Datar. Yang Pariangan tadi letaknya di Tanah Datar ini. Kalau yang merah itu Kabupaten Agam. Daerahnya kayak Bukit Tinggi, Jam Gadang, dan sekitarnya. Kalau yang merah itu kabupaten 50 kota, daerahnya Payakumbuh, Lembah Harau, Kelok 9. Jadi kalau Bapak lagi di sini, warna kuning akan berada paling luar. Nanti kalau ke Jam Gadang, ke Bukit Tinggi, warna merah bergeser paling luar benderanya, warnanya. Kalau yang hitam, di Payakumbuh. Jadi hanya 3 daerah ini yang daerah asal dari Minangkabau, kita sebutnya Dare. Kalau daerah lain kayak Padang, Pariaman, Pasaman, bahkan sampai ke Malaysia, kita sebutnya daerah rantau. Karena sudah dihuni banyak pendatang, sudah bercampur kebudayaannya, kayak gitu. Nah, dia hanya 3 daerah ini aja. Makanya dominan kalau di dalam rumah gadang itu 3 warna ini yang dipakai. Selain itu juga, sama hitam ya? Iya. Selain itu juga memang kombinasi warna yang lain karena alam kita berwarna-warni. Solo tuh, gitu. Solo, daerah rantau ya? Rantau? Ya, sudah pelebaran. Kasihan deh lo. Pemekaran Pak, pemekaran. Asli kamu. Karena kalau di Minangkabau itu kan kita nggak boleh menikah satu suku. Jadi kalau dulu awalnya di Minangkabau itu hanya ada 2 suku ternama. Ada suku Kotopiliang dan suku Bodi Caniago. Nah, jadi mereka itu sebenarnya 2 bersaudara, 1 ibu 2 bapak. Nah, jadi sistem pemerintahannya berbeda. 1 ibu 2 bapak atau 1 bapak 2 ibu? Berarti. Yang satu itu dia raja, kemudian ketika raja meninggal dia menikah dengan penasihat raja. Oh, kepikir sekali. Ibunya. Pikir pemain juga. Dua Bukan sekali suami. pakai. Kayak gitu. Nah, jadi kalau 2 hanya 2 itu aja. Tapi karena masyarakat semakin ramai, wilayah semakin meluas, itu barulah muncul suku-suku yang baru. Kalau dulu keturunan raja di Caniago. Di Caniago. Tapi di Solok nggak pakai. Anak yang terbuang. Ini apa ini? Iya. Nah, kalau yang segitiga ini, nah itu tempat mereka makan. Jadi di dalamnya ini ada kayak piring besar kita sebutnya talam. Jadi ini dulang kaki kita sebut, karena ada kakinya kan. Nah, ya makannya bareng-bareng. Kita sebut tradisinya makan bajamba atau makan pakai jamba. Nah, dan biasanya itu untuk 1 porsi ini mereka akan makan untuk 4 orang. Ada yang duduk utara, timur, barat, dan selatan. Dan untuk makan pun juga punya teknik tersendiri. Tekniknya itu kalau untuk memulai makan itu harus yang paling tua usianya atau yang paling tinggi jabatannya yang duluan makan. Terus senior lah gitu. Karena untuk kayak menghormati gitu. Dan juga kalau misalkan mau selesai, kita yang lebih muda harus tunggu
Nah, jadi kalau misalkan udah kenyang, ya kayak gini aja dulu. Kalau udah kenyang gitu kan, yang tua masih makan tuh belum nggak boleh cuci tangan. Kayak gitu. Iya. Kenapa nggak cuci tangan? Iya kayak Nunggu. Harus digantung, Pak, Jadi tangan. harus selesai yang tua tadi makan baru boleh cuci tangan kita. Jadi kayak gini aja dulu. Gitu. Kayak mandi gitu. Silakan, Dan Pak. makannya pakai tangan gitu, makan pakai Pak, tangan. Pak senior silakan makan. Gitu ya, Tangan kiri di sini agak dilempar, nggak langsung dimasukkan ke mulut. Supaya jangan buang-buang. Kayak gitu. Makannya bareng-bareng untuk 4 orang. Jadi di sini mereka nggak ada ruang makan. Mereka makan di depan kamar masing-masing bersama keluarga masing-masing. Kamarnya ya? Kalau ini singgasana. Singgasana kedudukan bagi Bunda Raja. Berarti makanya sini nih. Ya, depan kamar masing-masing. Masak mana masak? Masa ada dapur di belakang? Ada dapur. Di samping dapur ada tempat tidur para dayang yang tukang masak, ada 12 orang. Kayak gitu. Tidak ada kursi. Tidak ada kursi. Nah, jadi kalau di sini kan konsepnya Eropa. filosofinya Melayu ada, Pak. itu duduk sama rendah, tagak sama tinggi. Nah, gitu Mas. Duduk sama rendah, Eropa. Tagak Berdiri sama sama- tinggi. berdiri tinggi aku sikit. Gitu. Jadi kayak gitu, jadi nggak ada stratifikasi itu tidak ada. Kalau di dalam adat Minangkabaunya, cuma kalau dalam kerajaan itu hanya sebagai simbolis aja dulu. Kalau misalkan di tatanan masyarakat itu setiap masalah itu akan diselesaikan oleh para datuk masing-masing. Kalau tidak selesai baru dibawa ke kerajaan. Karena kerajaan baru adanya 1347 kan di sini. Secara adat Minangkabau sudah lebih dulu ada. Gitu. Jadi hanya sebagai simbolisnya aja kerajaan dan kayak pemberian putih kepada kerajaan. Nah kalau yang ini namanya bantagadang. Bantagadang selain fungsinya sebagai lemari, juga pemisah antar ruangan. Dan kenapa ada banyak kaca di sini? Karena juga ada kayak pengaruh dari budaya Cina juga. Kalau di Cina kita tahu cermin di kaca atau di benda-benda itu untuk tolak bala. Di sini fungsinya juga kayak gitu. Bisa ruangan ya? Iya, pemisah ruangan dan juga sebagai lemari. Dan tirainya berlapis-lapis.